Kita mengaku percaya atau kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu sama artinya kita memerintahkan Tuhan kita untuk bekerja untuk kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama setiap umat-Mu berdoa kepadamu. Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami mau duduk diam membuka hati pikiran kami untuk Kau isi dengan berkat firman-Mu. Biarlah hidup kami selalu berada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau berfirman, kami mau mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berdoa dan bekerja. Dalam bahasa Latin dikatakan ora et labora. Sebagai anak Tuhan, tentunya kita pasti berdoa. Berdoa haruslah ditindaklanjuti dengan tindakan yang selanjutnya, di mana kita bekerja atau ada usaha. Kedua tindakan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tidak dapat dipisahkan antara berdoa dan bekerja. Kita belajar mengenai Daud. Ketika Daud meremehkan kota Ai, ia maju berperang dengan percaya diri tanpa bertanya kepada Tuhan. Daud tidak berdoa lagi, tetapi mengandalkan kekuatannya. Ia menjadi sombong, dan hal ini ketika dia berjalan tanpa penyertaan Tuhan, ia meremehkan peran serta Tuhan. Apa yang ia alami? Daud mengalami kekalahan. Tetapi berbeda ketika kota Kehilah terbakar, Daud menangis dan berdoa kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan,
Apa yang harus ia lakukan? Di sini Tuhan menjawabnya, untuk mengejar musuh-musuhnya. Dan Daud taat. Yang diperoleh adalah Daud dapat memperoleh kembali semua istri dan anak-anak mereka, tidak ada yang kekurangan satu apapun. Kembali dengan sempurna. Itulah ketika Daud berdoa, tidak berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan dia. Maka apa yang dia lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Hal ini tanpa kita sadari, seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berdoa terus-menerus, tetapi kita tidak berusaha. Dengan alasan bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. Atau kita bekerja dengan kekuatan dan kemampuan kita, bahkan mengandalkan kekayaan kita. Hingga kita lupa untuk berdoa atau bertanya kepada Tuhan. Dua hal ini haruslah tidak boleh dipisahkan, berdoa dan bekerja. Berdoa artinya kita bertanya kepada Tuhan, ada komunikasi, kita memberitahukan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mohonkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan juga bekerja adalah satu perbuatan, tindakan yang harus kita lakukan setelah kita berharap kepada Tuhan. Kita belajar di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Kita baca Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita mengaku percaya atau kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu sama artinya kita memerintahkan Tuhan kita untuk bekerja untuk kita. Alkitab mengatakan hal yang demikian adalah mati. Artinya percuma. Itu adalah sia-sia. Kita hanya berserah kepada Tuhan, selanjutnya kita diam saja. Padahal ada banyak hal yang harus kita lakukan atau banyak hal yang masih dapat kita kerjakan. Bagi pelajar, kita berdoa, selanjutnya kita belajar. Bagi pekerja, kita berdoa, selanjutnya kita bekerja atau berusaha. Dan bagi yang sakit, kita berdoa, selanjutnya kita juga bisa berobat, pergi berobat. Hal inilah yang kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Walaupun Tuhan kita bisa melakukan mujizatnya kapanpun yang Ia kehendaki. Tetapi jika kita berdoa dan tetap berdiam diri saja, padahal kita masih dapat melakukan sesuatu, maka hal ini sama saja dengan kita mencobai atau memerintah Tuhan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Hati-hati, berdoa dan bekerja tidak dapat dipisahkan. Berdoa dan bekerja harus jalan beriringan. Itulah iman. Jika salah satunya tidak dilakukan, akan sia-sia. Artinya percuma atau mati. Oleh sebab itu berdoalah, karena Tuhanlah pengharapan kita. Dan bekerjalah, karena itu merupakan tanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang singkat ini membuka mata hati kami, bahwa kami harus berdoa dan juga harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Karena jika kami hanya berdoa, kami hanya beriman tetapi tidak melakukan apa-apa, dan itu artinya percuma atau mati. Itu akan sia-sia. Tuhan, Engkau menyadarkan kami bagaimana kami berharap penuh kepada Tuhan dengan berdoa, dan bagaimana kami harus menindaklanjuti bekerja yang merupakan tanggung jawab kami. Tuhan yang akan memberkati setiap langkah dalam kehidupan kami.
pergumulan dalam hidup kami, Tuhan yang akan menyertai. Kami akan berusaha penuh di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Engkau akan membuka tingkap langit sorga untuk dapat memberkati kami. Kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan. Mereka memanjatkan doa, permohonan kepadamu. Pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan berusaha melakukan apa yang bisa kami kerjakan, yang merupakan tanggung jawab kami. Tuhan pasti membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah kita terus berdoa dan juga kita bekerja melakukan tanggung jawab kita. Maka Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku,